Arti kemerdekaan menurut saya, pendidikan itu adalah cita-cita bangsa. Oke, terima kasih Pak Malik. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and share ketuk tanda lonceng Malik Channel, sebuah YouTube salah satu yang ngetren di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Kalau kita berbicara tentang masalah pendidikan, dari awal sebenarnya jauh sebelum pendidikan ini, kemerdekaan ini kita raih. Malik Channel, kita terlepas dari penjajahan di muka bumi Indonesia. Arti kemerdekaan berikutnya, kita bebas berekspresi, berbuat untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Dalam arti kata, membangun negeri lah. Mana menurut Bapak Dr. Randos Fahrul Kamar yang seorang pemerhati pendidikan ya, arti kemerdekaan yang sudah kita Dari agama apapun, dari kepercayaan apapun, dari bangsa manapun, salah satu yang bisa merubah tingkat kesejahteraan masyarakat itu adalah pendidikan. Itu disepakati oleh semua orang. Jadi bagaimana satu bangsa akan bisa bagus, sejahtera kalau pendidikannya tidak baik? Dulu kita sama tahu bahwasanya yang mengecek pendidikan di zaman Belanda, zaman Jepang itu bukan semua orang. Rakyat jelata itu tidak bisa. Kalau dia anak Demang itu mungkin boleh, anak orang kaya itu boleh, ya kan? Nah, tetapi setelah kita tahap itu, untuk tahap kesamaan kita mendapat pendidikan itu sekarang kita sudah merdeka. Tetapi ada sekolah-sekolah tertentu tidak semua orang bisa masuk. Ya kan? Maka dengan hal ini pemerintah membuat aturan-aturan agar semua sekolah yang dibina, yang dibangun oleh pemerintah, semua anak rakyat ini bisa masuk sekolah tersebut. Tinggal lagi persaingan, kompetisi, ataupun kompetensi anak ini yang mesti kita laksanakan. Dalam tahap itu kita sudah merdeka, artinya mendapatkan pendidikan yang layak. Itu kewajiban yang dicanangkan oleh pemerintah, itu kewajiban pendidikan, itu pendidikan dasar sesuai dengan sistem pendidikan kita. Dan yang kedua, pendidikan dan permasalahannya. Nah, di sini kita masuk. Mungkin banyak orang yang mengatakan daerah satu ini belum merdeka, kabupaten ini belum merdeka. Kenapa?
tidak sedikit kita lihat sekolah dengan sarana prasarana yang tidak memadai. Mungkin kalau di Bangkinang, Pekanbaru, di Jakarta, kita tinggal memilih sekolah mana yang baik untuk anak kita. Tetapi di sekolah-sekolah daerah-daerah tertentu, itu untuk menjangkau sekolah saja anak-anak kita sulit. Belum lagi guru yang tidak lengkap, belum lagi guru yang tidak mengajar sesuai dengan kompetensinya. Dia umpamanya sarjana A, tetapi dia mengajar pelajaran B. Ada yang tidak sarjana mengajar juga di sekolah. Kenapa ini? Karena tidak ada yang mau datang ke tempat itu, sembunyi jauh, dan juga peluang untuk terjaminnya keberlangsungan hidup. Kita saat ini mungkin tidak membayangkan bagaimana guru-guru honor hanya dibayar 200-300 ribu per bulan, Pak Malik. Untuk membayar membeli bensin dia untuk ke sekolah tidak cukup. Seperti kesejahteraan guru itu masih... Kesejahteraan guru. Jangan kita berbicara bagaimana anak ini pintar, bagaimana anak ini berubah sesuai dengan keinginan pendidikan, change of behavior, merubah tingkah laku anak, tetapi nasib gurunya tidak kita perhatikan. Belum lagi kita masuk kepada bagaimana sarana prasarana di sekolah. Belum lagi kita kelengkapan administrasi, kelengkapan kurikulum dari sekolah-sekolah tersebut. Itu permasalahan kita. Pendidikan dewasa ini ada 4 patokan yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama, guru bermutu. Ini dulu. Yang kedua, manajemen sekolah yang baik, sarana prasarana yang memadai. Barulah nanti yang keempatnya, akhir dan tujuan dari pendidikan itu mutu lulusan anak tersebut. Jadi anak ini mau dikemanakan? Kalau kita inginkan anak saya nanti jadi hafiz Quran, masukkan dia sekolah yang betul-betul bisa membina ini. Anak saya nanti mau jadi olahragawan, dia dimasukkan. Anak saya nanti mau jadi insinyur, mau jadi tukang, mau jadi apa? Itu nanti ramuannya di pendidikan. Mau masuk kemana dia? Sesuaikan dengan kondisi anak tersebut. Tetapi ini menjadi tugas kita bersama. Kita tidak juga bisa menyerahkan 100% kepada pemerintah karena keterbatasan pemerintah di dalam melaksanakan ini, terutama pembiayaan. Itu makanya lahirlah sekolah-sekolah yang dibiayai oleh lembaga-lembaga non pemerintah. Permasalahan yang lembaga yang dibiayai oleh pemerintah ini tentu masalah pembiayaan. Tentu ini sedikit mahal karena guru 100% disupport oleh lembaga non pemerintah atau swasta. Barangkali kalau kita runut permasalahan pendidikan ini jauh, sangat dalam, sangat banyak permasalahan. Makanya kalau ada selentingan yang kita dengar bahwasanya pendidikan kita belum baik, pendidikan kita belum merdeka, itu bukan di suatu tempat ada benarnya juga. Tetapi tugas kita bersama bagaimana ini mengerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Seperti Pak Malik, tugasnya apa? Bagaimana memblow up sekolah-sekolah yang belum dianggap layak. Nah, ini diangkat ke depan. Biar nanti kadang-kadang pemerintah ini tidak tahu. Dia hanya tinggal laporan dari bawahan-bawahannya bahwa sekolah sana sudah bagus. Tidak akan terjangkau oleh presiden, tidak akan terjangkau oleh gubernur atau bupati di mana sekolah-sekolah yang tidak baik, di mana sekolah-sekolah yang tidak memadai. Barangkali ini tugas kita bersama. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Umur ini sudah tua, merdeka. Apa arti kemerdekaan menurut Bro itu apa? Sekarang kita udah memasuki usia yang ke-75 HUT RI. Gimana menurut Bro? Kemerdekaan itu seperti apa? Ibu punya istri atau gimana untuk apanya kemerdekaan menurut Bro itu nanti? Nah, tidak mau diwawancara ini. Lagi sibuk ya mempersiapkan Catering ya. 150 kotak. 150 kotak. Makan siang, makan malam 150. OTW nanti ya. Kotak sehari.
arti kemerdekaan tuh menurut Karena nanti gara-gara ini ya nyaman. Berhenti perusahaan, masyarakat yang punya kebun, sawit sudah dipanen, nggak jadi di